Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, beriring doa semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita semua dapat menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, pada kali ini matematika kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu pemfaktoran tipe yang kedua. Ya, apa itu pemfaktoran tipe yang kedua? Pemfaktoran tipe kedua yaitu pemfaktoran ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, pemfaktoran persamaan kuadrat yaitu dengan a tidak sama dengan 1, ya. Dengan a tidak sama dengan 1. Contoh, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan pemfaktoran a 2x kuadrat kurang 7x kurang 4 sama dengan 0. B 2x kuadrat tambah 3x kurang 9 sama dengan 0. C 3x kuadrat tambah 11x tambah 10 sama dengan 0. D 4x kuadrat dikurang 6x kurang 4 sama dengan 0. Nah, dari keempat persamaan kuadrat ini kita akan bahas secara satu persatu. Kita mulai dari yang A, ya. Yang A 2x kuadrat dikurang 7x kurang 4 sama dengan 0. Nah, di sini langsung kita buat 2x kuadrat kurang 7x kurang 4 sama dengan 0, yaitu 2x 2. Buat dulu kurung plus 2, 2x 2. Kalau lihat 3x kuadrat tambah sekian, maka 3x 3. Kalau 5x kuadrat tambah sekian kurang sekian, maka 5x 5. Ya. Kalau 10x kuadrat ditambah 15x tambah 7 sama dengan 0, 10x kuadrat, maka di sini 10x. Nah, itu dulu kita buat langkahnya. Kemudian baru kita tentukan min 8-nya. Ya, min 8 dengan 1. Nah, setelah ini kita tulis, maka kita kalikan ujung dengan ujung. Ya. 2x 2 dikali min 4 itu sama dengan minus 8, ya. 2 kali min 4 sama dengan min 8. 2 kali min 4 min 8. Nah, sekarang cari dua bilangan, kalau dikalikan hasilnya negatif 8 dijumlahkan negatif 7. Nih bawahnya, dikalikan negatif 8 dijumlahkan negatif 7, ya. Nah, sekarang untuk cara mencarinya kita bisa bikin ya bentuk seperti ini. Ini kan dikalikan min 8, tulis saja sini 8, ya. 8 perkalian 8 itu berapa kali berapa? Yaitu 1 kali 8, kemudian 2 kali 4. Nah, 8 kali 1 udah sama dengan 1 kali 8 ya. Kemudian 4 kali 2 sama dengan 2 kali. Jadi ini aja. Nah, karena di sini dikalikan min 8 berarti dia negatif. Negatif itu berarti selisih. Yang selisihnya 7. Selisihnya 7. Selisih 7 adalah 1 dengan 8 ini dia. Selisih 7 itu 1 dengan 8. Nah, karena dia di sini negatif 7, maka bilangan terbesar antara 1 dan 8 itulah bernilai negatif. Kalau di sini positif 7, maka bilangan terbesar itulah positif. Karena ini negatif, maka sini bikin 8 terbesar, kita bikin negatif. Nah, ini yang satu positif. Sehingga kita peroleh 2x kurang 8 kali 2x tambah 1. Ini tambah 1 sama dengan 0 per 2. Ya, per 2. Nah, di sini karena kita di sini sudah ada 0, 2 kali kita gunakan perkalian silang, 2 kali 0 sama dengan 0. Sehingga diperoleh 2x kurang 8 yang kita ambil, ini dia 2x kurang 8 sama dengan 0. Kemudian min 8 pindah ke kanan jadi positif 8, jadi 2x sama dengan 8, maka x sama dengan 8 bagi 2, x sama dengan 4. Kemudian berikut kolom kurung kedua, 2x tambah 1 sama dengan 0. Positif 1 pindah ke sebelah kanan jadi negatif 1, jadi 2x sama dengan negatif 1, x sama dengan negatif 1 per 2, ya. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat tersebut adalah x1 nya 4, x2 nya adalah negatif setengah. Nah, 4 ini kenapa dikatakan akar-akarnya? Karena kalau 4 ini kita ganti ke dalam x ini, maka hasilnya pasti 0, ya. 2 kali 4 kuadrat 16, 16 kali 32 kurang 7 kali 4 28, 32 dikurang 28 4, 4 kurang 4 0, pas, ya. Inilah dia. Sehingga himpunan penyelesaian ini bisa juga dikatakan himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian daripada persamaan kuadrat di atas adalah 4, min setengah. Atau bisa juga akar-akar persamaan kuadrat tersebut di atas adalah 4 dan min setengah.
Nah, setelah kita masuk yang A, kita coba akan bahas yang B. Ya, soal yang B. B 2x kuadrat ditambah 3x kurang 9 sama dengan 0. Ini 2x kuadrat, maka langsung aja kita bikin ya 2x 2x. Per 2 nya nggak usah lagi karena kalau dikalikan dengan 0 tetap juga hasil 0. 2x 2x. Kemudian kalikan 2 dikali min 9. 2 kali min 9 jadi min 18 ya. 2 kali min 9 min 18. Cari dua bilangan dikalikan min 18 dijumlahkan 3. Dikalikan min 18 dijumlahkan 3. Hasil kalinya negatif, berarti dia itu bilangannya adalah kita cari selisih. Ya, min 18. Ya, kita bikin di sini 18 berapa kali berapa ya tuh? Ya, 18 yaitu 1 kali 18. Kemudian 2 kali 9. Kemudian 3 kali 6. Ya, 3 kali 6 hanya itu aja. 3 kali 6. 4 nggak bisa, 5, 6 nggak bisa ya. 6 kali 3 ada sama ini. Nah, sekarang karena negatif, ini kan negatif. Nah, kita cari selisih. Selisihnya berapa? Selisihnya di sini tengok 3. Yang selisih 3 yang mana sini? 3 dan 6. Ini selisihnya 3. 3 dengan 6 selisih 3. 3-nya positif atau negatif? Nah, ternyata di sini positif. Maka bilangan yang besar itu kita bikin positif. 6-nya positif. Kemudian 3-nya negatif. Maka kita peroleh 2x. 2x tambah 6. 2x kurang 3 sama dengan 0. Kemudian 2x tambah 6 kita bikin sama dengan 0. Lalu 2x kurang 3 kita bikin sama dengan 0. 2x tambah 6 sama dengan 0. Maka 6-nya positif pindah ke kanan. Jadi 2x sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 bagi 2. Negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Kemudian sebelahnya 2x kurang 3 sama dengan 0. Min 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Maka X sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Jadi akar persamaan kuadrat di atas adalah X1 sama dengan min 3. Dan X2 adalah 1,5 lah dia. Ya. Atau himpunan penyelesaiannya adalah min 3, 1,5. Yang berikut yang C. Ya. Yang C 3x kuadrat ditambah 11x tambah 10 sama dengan 0. Ya, karena sini 3x kuadrat, nah kita bikin 3x kurung 3x kurung. Ya, kemudian kita kalikan ujung dengan ujung. 3 kali 10 berapa? 30. Dikalikan 30 jumlahkan 11. Nah, kita bikinlah sini 30. Berapa kali berapa aja kok 30 itu? Yang bilangan bulat kita utamakan ya. Ini 1 kali 30. Kemudian 32 kali 15. Kemudian 3 kali 10. Ini yang kita bikin di sili-sili saja. Baru 45. 5 kali 6. 6 kali 5 udah ada ya. 10 kali 3 udah ada. Ini. Di antara 4 ini cari selisihnya. Ini kan bilang 3 kali 10 kan 30 positif. Kalau dia positif, cari jumlah. Yang jumlahnya 11 yang mana? Kalau negatif berarti cari selisih. Cari hasil kalinya jumlahnya 11. Nah, kalau kita perhatikan yang jumlah 11 ini dia. Ya. 5 dengan 6, ini jumlahnya 11. Sehingga karena dia bilangannya bilangan positif, maka dua-duanya positif. Maka ini 3x tambah 5, 3x tambah 6 ya, karena di sini 5 dan 6. 3x tambah 5, 3x tambah 6 dengan 0. Baru kita ambil kurungnya satu persatu. 3x tambah 5 sama dengan 0. Positif 5 pindah ke kanan jadi negatif 5. Jadi 3x sama dengan negatif 5. X sama dengan min 5 per 3 atau negatif 1, 2 per 3. Kemudian berikut 3x tambah 6 sama dengan 0. Yang ini kita ambil 3 sama 6 ini sama dengan 0. 3x sama dengan positif 6 pindah ke kanan jadi negatif 6. Jadi 3x sama dengan negatif 6 atau x sama dengan negatif 6 per 3. Negatif 6 bagi 3 adalah negatif 2. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah min 1, 2 per 3, min 2. Nah, inilah dia. Atau akar-akar persamaan kuadratnya adalah min 1, 2 per 3 dan x1 min 1, 2 per 3 dan x2 adalah minus 2. Oke. Yang terakhir contoh soal. 4x kuadrat dikurang 6x kurang 4 sama dengan 0. Nah, kita bikin lagi 4x. Ya.
4 dikali min 4 sama dengan berapa nih? Min 16. Ya, min 16. Ya, sama kayak tadi caranya. Cari di sini negatif 16, kita bikin aja nih 16. Perkalian 16 itu berapa kali berapa? 1 kali 16. Berapa lagi? 2 kali 8. Berapa kali lagi? 4 kali 4 kali 4 ya. Berapa lagi? Satu lagi. 1 kali 16, 2 kali 8, 3 nggak bisa, 4 kali 4, 5 tak bisa, 6. Berapa nih ya? Ini aja, hanya 3. Ya, 1 kali 16, 2 kali 8, dan 4 kali 4. Nah, di sini perkaliannya hasil kali ini kan negatif. Kalau dia negatif berarti cari selisih. Selisihnya berapa? Selisihnya negatif 6. Nah, mana di sini selisih yang 6 dulu? Yang 6 adalah 2 dengan 8 nih. 2 dengan 8 selisihnya 6 ya. Tapi sini kan negatif, maka bilangan yang besar yang negatif, bilangan yang kecil yang positif. Sehingga diperoleh 4x kurang 8. Nah, ini kan negatif 8. 4x kurang 8 dan 4x tambah 2 karena di sini adalah positif 2. 4x kurang 8 sama dengan 0, 4x sama dengan 8. 4x tambah 2 sama dengan 0, 4x sama dengan negatif 2. Ya. 4x 8, maka x sama dengan 8 bagi 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. 4x sama dengan min 2, maka x sama dengan min 2 per 4. Min 2 bagi 4 sama dengan negatif setengah. Sehingga diperoleh akar persamaan koordinat adalah x1 nya 2 dan x2 nya adalah negatif setengah, atau penyelesaiannya adalah 2 min setengah atau min setengah koma 2 ya. Nah, dia 4 contoh soal yang harus dikerjakan ya. 4 contoh soal yang harus dipahami ya. Oke, berikut ayo berlatih. Nah, di sini ada 4 contoh soal ya. Yang pertama 4 soal yang harus dikerjakan. Yang pertama 4x kuadrat dikurang 2x kurang 20 sama dengan 0. B 2x kuadrat tambah 15x kurang 8 sama dengan 0. C 9x kuadrat tambah 6x tambah 1 sama dengan 0. Dan D x kuadrat tambah 10x tambah 21 sama dengan 0. Nah, mungkin ada pertanyaan, loh ini kan x kuadrat kan berarti yang apanya 1, A-nya 1. Kalau tadi kan A-nya kan ada 4, ada 2, ada 9. Ini kenapa 1, kenapa masuk pelajaran seperti ini? Ya, caranya sama aja kita buat. Berarti di sini 1 dengan 1 bikin kurung. Kita bikinlah 1x. Anggap aja angka 1x kali 1x. Ya, per 1. Kalau 9x per 9. 2x kuadrat 2x per 2. Kalau 4x per 4x per 4. Kalau ini 1x per 1. Ya, sama caranya. Demikianlah pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian.